Eh, Halo, selamat malam semua. Saya Dwi Cahyanto. Eh, saya akan melakukan presentasi tentang data cleaning dari database online marketplace. Kayak gitu. Salah satu tahap dari teknik pengelolaan data dalam bidang saya sendiri adalah melakukan persiapan data dengan melakukan data cleaning dan recycling. Karena data yang diterima dari database itu biasanya masih etik kotor, masih dalam outlier, ada nulnya atau inconsistency datanya yang harus kita proses dulu untuk mengetahui data yang sebenarnya gitu. Sebelum dilakukan proses lebih lanjut sebelum melakukan visualisasi atau semacamnya kita akan melakukan data cleaning terlebih dahulu. Untuk case kali ini kita akan menggunakan data cleaning online marketplace dari Brazil, dari online marketplace data dari Brazil. Kemudian untuk datasetnya sendiri kita ada beberapa tabel seperti online, online listnya customer, geolocation, order item, order payment, order review, order, product, seller, dan kategori name translation karena kategori name yang ada di dalam database sekarang dan komennya itu masih dalam bentuk Portugis. Oke. Kemudian ada relasinya dari data di dalam database-nya. Bisa dilihat di sini bahwa relasi di sini menyatakan bahwa misalnya geolocation datasetnya ini terhubung dengan data seller dataset dengan kode prefix zip code prefix kayak itu. Kemudian data seller datasetnya akan berhubungan langsung dengan order item datasetnya dengan menggunakan acuan seller ID-nya. Semuanya bergantung pakai produk ID gitu. Tergantung relasinya antar database data tabel itu sendiri gitu. Pemrosesan data sendiri dalam riset ini proses data cleaning dan learning dapat dilakukan menggunakan Python dibantu dengan library yang tersedia untuk Python diantaranya adalah Pandas, NumPy, SQLite untuk mengekstrak data dari database-nya karena di sini menggunakan filenya adalah file olis.db. Kemudian Python-nya, Seaborn, Live Data Frame, dan Invest gitu. Tahap pertama dalam penelitian adalah membuka dataset yang dilakukan. Untuk membukanya sendiri, kita menggunakan library SQLite dengan cara seperti ini kayak gitu. Kita inisiasi dulu gambarnya, kita menggunakan kursor, kemudian kita print semua data listnya. Jika fungsi, setelah mendapatkan list dari data, maka penelitian menggunakan library Panda untuk menggunakan tabular dataset. Nah, setelah itu kita masukkan ke data itu kemudian ke dalam dataset. Oke, nah untuk melambangkan semua tabelnya dan ingin udah mendapatkan objektivitas penelitian yang ingin kita lakukan, maka kita tahap selanjutnya adalah melakukan data cleaningnya. Untuk data cleaning sendiri diproses adalah menurut dengan objektivitas penelitian itu sendiri. Pertama kita dalam kasus pertama adalah mencari sales summary per item. Objek penelitian pertama adalah mencari jumlah transaksi dilakukan per item dalam data. Untuk mencari jumlah summary per item, maka kita akan membutuhkan tabel order item, tabel produk, dan tabel produk name. Oke, setelah kita melakukan produk name, untuk kita lakukan kita merge, kita gabungkan datanya. Untuk data order item dan produk kita itu dengan unique kita relasikan dengan produk ID-nya, untuk produk ID. Kemudian untuk setelah kita gabungan yang tadi, item yang tadi jadi satu, tabel yang tadi jadi satu. Setelah itu tabel produk tersebut kita gabungkan untuk mencari namanya. Kita menggunakan produk kategorinya. Setelah itu kemudian jadi hasilnya seperti ini. Banyak. Oke. Kemudian dilakukan pencarian kolom yang dapat nilai null. Nah, ini kita masuk ke dalam tahapan cleaningnya. Untuk cleaningnya sendiri, kita akan mencari data null, duplicate, dan menghapusnya. Untuk menghapus kolomnya, kalau ada data yang null atau duplicate kayak gitu. Karena di sini kita duplicate tidak ada data yang null atau duplicate, maka kita bisa lanjut ke tahap agregasi data yang kita inginkan. Karena kita mencari summary per itemnya, maka kita lakukan agregasi menggunakan group by produk kategori name dengan group by harga price-nya dengan max, min, sum, atau min. Kemudian kita masukkan dalam sebuah tabel namanya tabel 1. Setelah itu kita lakukan pengurutan nama dari A sampai Z.
ada banyak datanya, tapi saya hanya menampilkan beberapa saja sebagai contoh. Kemudian selanjutnya kita akan mencari total penjualan per region objektif. Penelitian mencari langsung masing-masing region. Untuk kita dulu pertama kita cari dulu berapa regionnya, apakah sudah benar dengan apa yang ada data yang sebenarnya. Dengan kata lain kita cek map negara bagian di Brazil. Ternyata setelah saya cek itu semua sama dengan jumlah data map yang ada di Brazil itu sendiri. Kemudian kita melakukan cleaningnya seperti sama seperti sebelumnya. Setelah melakukan cleaning, kita akan melakukan pengkategorian group by tergantung dengan customer set-nya, dengan apa negara bagiannya. Kita menggunakan fitur value, kemudian kita sort value-nya dari terbesar dan terkecil. Kemudian mencari produk yang paling banyak pada region yang banyak dibeli. Analisa ini adalah mencari produk yang paling banyak dibeli per item. Jadi semakin beberapa region itu kita lihat transaksinya paling banyak apa, kategori apa yang paling banyak terjual di region tersebut. Kita akan menggunakan group by dan melakukan agregasi. Kita menggunakan sistem count. Count ini akan menghitung setiap item kategori yang dengan mengacu dengan customer state-nya. Kita akan menemukan selanjutnya menghasilkan misalnya kalau misalnya customer state-nya berada di AC, AC atau Rio Generio kayak gitu, maka kita bisa lihat kategori namanya seperti di sini. Kita lihat paling besar tuh ada di furnitur dan dekor, kemudian diikuti dengan komputer aksesoris sebesar 15 transaksi dilakukan. Oke, kemudian menghitung probability seorang akan melakukan transaksi bila dia berada dalam satu region city atau provinsi yang sama. Untuk melakukan itu kita melakukan adalah tabel seller. Kita tabel yang dibutuhkan ada tabel seller dataset, customer dataset, dan order dataset. Kemudian kita panggil kemudian kita merge, kita lakukan pembersihan cleaning data. Kemudian setelah itu kita melakukan filtering, di mana kita akan membuat kolom baru dengan nama lokasi transaksi. Kita akan menggunakan fungsi where, di mana fungsi where ini akan melakukan pengecekan bila customer city-nya itu berada sama dengan customer city yang ada di seller city, kondisinya sama, misalnya dia di Campinas dan di Campinas, maka alokasi transisinya akan menampilkan satu wilayah. Jika tidak, maka akan menampilkan beda wilayah. Oke, kemudian kita mencari conditional probability-nya. Conditional probability-nya kita cari dengan mentotalkan nilai kondisional nilai item data yang berada seller yang berada di dalam satu wilayah, kita bagi dengan total data yang total seller dan customer yang ada. Oke, setelah itu kita dapatkan menggunakan prinsip probability, kita mendapatkan probability customer yang berada dalam wilayah yang sama dengan seller adalah sebesar 96,4%, yang berbeda wilayah adalah 3,9,6%. Kemudian selanjutnya terakhir adalah kita mencari rata-rata review bintang dari diterima seller. Oke, pertama kita yang dibutuhkan adalah tabel order dataset, order review dan order review, order dan order item dataset, review dan order. Kemudian kita melakukan merge semua data tersebut, terus kemudian saya melakukan indexing yang hanya menampilkan seller ID dan review score-nya. Setelah kita mendapatkan seller ID dan review score-nya, maka kita melakukan agregasi dengan menggunakan fitur min untuk mencari rata-rata per customer sellernya. Kita nyari seller ID-nya. Oke, setelah kita ketemu seller ID-nya, kita melakukan pembersihan data menggunakannya ISNA atau SUM, atau dengan kata lain kita melakukan mencari kolom yang kosong gitu. Kalau kosong maka kita hapus datanya karena udah melakukan agregasi sebelumnya. Kemudian kita juga mencari menggunakan filter null data. Jadi untuk itu kita drop data yang null. Kemudian setelah itu kita tampilkan hasil agregasi score-nya, di mana setelah kita dapatkan tabelnya kita akan menggunakan histogram tersebut. Hasilnya ada seperti ini, di mana customer seller yang mendapatkan bintang 5 itu lebih condong ke arah kiri. Ini adalah distribusi normal dengan condong ke arah kanan, ke arah bintang 5. Oke, setelah sekian terima kasih. Bila ada yang kurang maaf.
ada kurang perkataan atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih.